Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadzal yaum yaumul arbi'a 13 dari bulan September 2023 bertepatan hari ke-27 Safar 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dalam pembahasan kitab Dawabitul Jarhi wa Ta'dil. Maka sekarang kita masuk kepada permasalahan al-adalah. Bismillah. Pembahasan al-adalah setelah pembahasan permasalahan al-jarh, maka al-adalah lawan dari al-jarh. Seseorang dijarh bahwa si fulan seorang yang fasik, si fulan pendusta, si fulan hafalannya kurang, si fulan hafalannya rusak, atau dengan istilahat di dalam jarh, fulan matrukul hadis, fulan sayyi'ul hifdz, fulan fasik dan sebagainya. Maka telah kita bahas permasalahan tentang al-jarh yang menyebabkan jatuhnya keadaan rawi. Dan begitupun kita sekarang akan masuk kepada al-adalah. Dan dari al-adalah adalah surutnya dia harus muslim, harus akil, dan harus baligh. Maka seseorang dikatakan mempunyai adalah di saat dia seorang muslim. Maka seorang muslim asalnya mempunyai adalah karena dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian harus akil, berakal, dan baligh, harus sudah baligh. Dan ini telah kita bahas bahwa al-Islam wal aql wal bulugh disyaratkan di saat menyampaikan hadis. Adapun di saat mereka menyimpan hadis, menghafal hadis atas diri mereka, maka boleh. Jadi boleh seorang kafir menyimpan hadis yang dia dengar dari Nabi atau yang dia lihat dari Nabi, jawabannya boleh. Namun kapan dia diterima hadisnya? Di saat dia telah masuk Islam. Dan begitupun anak yang kecil yang berusia 7 tahun, 8 tahun, bahkan 5 tahun, 4 tahun, yang mana mereka boleh menyimpan hadis dari Nabi. Namun di saat disampaikan tidak diterima kecuali setelah baligh. Dan ini telah kami sebutkan permisalan-permisalan dan tidak butuh kepada untuk pengulangan. Maka yang paling terakhir permisalan seperti kisah Atiyah Al-Quradi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, bahwa di saat Nabi Muhammad SAW setelah perang Khandaq selesai, maka mereka datang kaum muslimin kepada kaum Bani Qaridah, para pengkhianat dari Yahud. Maka difatwakan yang semua sudah baligh untuk dibunuh. Maka permasalahan yang sudah baligh jelas, sudah berkumis, sudah berjenggot, dan terlihat dari usianya ma'ruf, para bapak-bapak dipenggal lehernya. Namun yang jadi masalah sekarang untuk anak kecil yang ABG. Seperti sekarang Hudzaifah sudah balik atau belum?
atau si Kevin atau si Costner atau si Ucok, kita tidak tahu sudah balik atau belum. Apalagi di Indonesia, meskipun sudah balik, tidak ada kumis, tidak ada jenggot. Haris juga sudah balik atau belum kita tidak tahu, tidak ada tanda-tanda zahirnya, tidak punya jenggot. Maka ini yang jadi permasalahan. Akhirnya difatwakan, fakana man ambata kutila wa man lam yanbut khuliya sabiluhu. Ya sudah difatwakan, siapa yang dari ABG sudah tumbuh rambut, tentunya rambut Mr. P. Kalau rambut di kepala ya sudah semuanya akan ditebas. Karena anak-anak kecil umur 1 tahun kurang pun sudah tumbuh rambut. Maknanya rambut di bawah. Jika sudah tumbuh rambut di bawah, maka dipenggal. Dan disebutkan bahwa aku Atiyah Al-Quradi belum tumbuh. Di saat diperiksa belum tumbuh. Fakhalli sabili. Maka mereka para sahabat meninggalkan aku, membuat aku ini tidak dibunuh. Fakuntu fiman lam yambut fakhalli sabili. Maka aku pada saat itu belum tumbuh, maka aku dibiarkan hidup. Syahidnya di sini adalah dia pada saat itu belum balik. Maka dia membawa khobar tentang Bani Quraidah. Apa yang terjadi dia persaksikan, boleh. Namun di saat dia meriwayatkan tidak diterima kecuali dia sudah balik. Paham ya? Sehingga balik syaratnya harus bagi mereka di saat menebarkan hadis, meriwayatkan hadis. Dan begitupun tentang Islam, boleh seorang yang dalam keadaan kafir dan belum masuk Islam untuk membawa khobar. Lalu kapan diterima? Jika dia masuk Islam baru diterima. Seperti khobarnya Abu Sufyan yang telah kita ulang, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 7 di Badail Wahyi, bagaimana kisah Abu Sufyan mempersaksikan dari pertanyaan-pertanyaan Hirakl, dan juga bagaimana surat Nabi Muhammad datang kepada Hirakl yang isinya Bismillahirrahmanirrahim min Rasulillah wa abdihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila azimir rum, ila Hiraklin azimir rum, aslim taslam, untuk mengajak kepada Islam. Maka ini khobar dari Abu Sufyan yang masih kafir pada saat itu, dan dia boleh membawanya. Namun di saat dia disampaikan kepada para sahabat dan diterima hadisnya, harus syaratnya dia masuk Islam sehingga diterima khobarnya. Maka ini syarat dari muslim, akil dan balik. Maka dari syarat seseorang adil diterima khobarnya, kalau tadi muslim dan berakal dan balik, maka untuk syarat 3 ini juga bisa kita masukkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh 2 sahabat, hadis Aisyah dan hadis Ibni Abbas, yang mana hadis ini telah kita bahas di dalam syurut ibadah di puasa Ramadan dan di ahkam salat witir, di mana di dalam hadis Aisyah dan Ibni Abbas disebutkan rufi'al qalam ala salas, bahwa qalam itu, pena tulisan dosa-dosa itu diangkat dari 3 perkara. Pertama, as-sabi hatta yablug, seorang anak kecil sampai dia bulug. Wa anil majnun hatta yafiq, dan orang yang gila sampai dia itu diangkat kesadarannya. Maksudnya kegilaannya diangkat menjadi sehat kembali akalnya. Dan yang ketiga, an-naim hatta yastaiqidh, orang yang tidur sampai dia itu bangun. Maka hukum orang yang tidur, hukum orang anak kecil, dan hukum dari orang gila
di dalam Islam itu tidak dimasukkan kepada dosa. Maka seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa berbicara tentang akidah yang salah atau melaksanakan suatu dosa, maka tidak tertulis dosa. Dan begitupun orang yang tidur melaksanakan sesuatu, maka tidak ditulis. Dan begitupun orang gila. Maka orang yang gila kemudian melaksanakan perkara-perkara yang merupakan dosa di dalam syariah, maka tidak dihukumi. Dan ini bisa dijadikan pendalilan. Hadis ini hadis yang sahih, datang dari Aisyah dan datang dari Ibni Abbas. Hadis Aisyah marfu dalam keadaan hasan, dan hadis Ibni Abbas dalam keadaan marfu hukman. Kenapa kita katakan marfu hukman? Karena terjadi ikhtilaf yang rajih, dia mauquf dari Ibni Abbas yang mengisahkan tentang Ali radhiyallahu anhu, di mana di hadis Ibni Abbas, Umar didatangkan kepadanya perempuan yang berzina dan dia gila. Maka perempuan ini sudah menikah, difatwakan oleh Umar dirojam. Maka di saat dibawa untuk dirojam, di jalan bertemu dengan Ali radhiyallahu anhu. Maka Ali melihat perempuan itu dalam keadaan gila, maka dia kembali kepada Umar agar fatwanya dicabut karena perempuan ini gila. Maka di sini bisa jadi Umar tidak mengetahui keadaan perempuan ini, hanya dikabarkan bahwa ada perempuan yang sudah menikah berzina, maka dirajam. Maka akhirnya dikembalikan dan dibatalkan sesuai dengan hadis bahwa diangkat pena dosa-dosa dari orang yang majnun hatta yafiq, sampai dia itu sadar. Nah, hadis ini mauquf, dari ceritanya disebutkan datang Ali kepada Umar radhiyallahu anhuma, ya Amirul Mukminin, ama sami'ta annal qalam qad rufi'a 'alal majnun hatta yafiq? Tidaklah engkau mendengar hadis bahwa orang gila itu diangkat penanya sampai dia sadar, sampai dia akalnya kembali? Maka ini menjadi pendalilan tentang permasalahan orang-orang yang gila itu tidak dirojam. Maka akhirnya dibatalkan, dan ini pendalilan tentang permasalahan al-adl. Maka kapan rawi dia itu al-adalah, mempunyai sikoh, dihukumi dengan sikoh, dan makna sikoh dia mempunyai adalah. Maka apa itu definisi adalah? Maka natlahu malakatun tahmiluhu ala mulazamati taqwa wal muru'ah wa huwal muslim wal aqil wal baligh as-salimu min asbabil fisq wa khawarimul muru'ah. Maka seseorang mempunyai adalah sehingga dia itu diambil hadisnya. Pertama, syarat yang harus terpenuhi ada padanya: muslim, berakal, dan sudah balik. Dan juga syarat yang kedua, syarat penafian, dinafikan dari dirinya kefasikan, dan dinafikan dari dirinya masuk kepada khawarimul muru'ah. Maka apa makna al-fasik? Al-fasik, seseorang harus terjauh dari kefasikan. Ini syarat adalah diterima hadis seseorang jika dia bukan fasik. Dan fasik ala wazan fa'il, maknanya ismun fa'il. Orang yang berbuat kefasikan dinamakan fasik. Lalu apa itu al-fusk? Apa itu kefasikan? Seseorang yang berbuat fasik tidak diterima hadisnya. Lalu apa itu al-fisk? Kefasikan itu apa? Al-fisk adalah riqatuddin wa dha'ful khauf minallahi ta'ala. Maka kefasikan adalah lemahnya iman, yang mana dia tidak takut kepada Allah. Maka dia alladhi yadhar min khilal irtikabil kabair, dan dia masuk kepada dosa yang besar. Ini dinamakan dengan orang itu fasik. Maka jika seseorang dalam keadaan fasik, maka
tidak diterima khobarnya. Dan ini jelas dari permasalahan al-fasik ini. Ucapan Allah Jalla wa Ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Maka dalilnya di dalam surat Al-Hujurat, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang yang fasik, pelaku dosa besar tadi, binaba'in, dengan khobar. Nah, ini dia tentang permasalahan penerimaan hadis. Datang seseorang meriwayatkan hadis, haddatsana fulan an fulan, atau mengabarkan berita telah terjadi demikian dan demikian. Maka kata Allah, khobar orang fasik ini jangan langsung diterima bulat-bulat sampai dihukumi seseorang dari khobar ini. Tapi apa kata Allah? Fatabayyanu. Maka fa i'rabnya fa rabithah, karena masuk kepada jumlah sebelumnya adalah in ja'akum, in syartiyah. Maka in syartiyah membutuhkan kepada fi'lu syarat dan jawab syarat. Maka fi'lu syaratnya in ja'akum fasiqun binaba'in. Jika datang seorang fasik dengan khobar, lalu bagaimana? Mana jawab syarat? Jawabnya adalah fatabayyanu, harus bertabayyun.